Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Sahari. Saya mahasiswa P3 tahun 2023 angkatan P3. Saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya. Pagi ini sebelum melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa ya, kita berdoa. Ketua kelas maju depan untuk berdoa. Ayo, ketua kelas. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu ingin tahu kehadiran kalian dulu ya. Ini kelas 11/2 ya? Iya. Yang hadir siapa ini? Yang hadir ya maksudnya? Baik Sakina tuh. Keterangannya apa? Ya sakit tapi nggak bikin surat. Yang lain lagi? Ada Ada tumban. apa ya? Ya, kira apa? Terus? Sama Claudia. Claudia. Diarenya itu. Ya. Sama Abdul Aziz, Bu, nggak dia masuk. Apa ya? ABC dia. Oke. Kan orang aja ya? Ya, Bu. Mana ya? Sebelum ke materi ini, Ibu ingin tahu ya kalian semuanya ya. Jadi di sini setelah kita melakukan kegiatan tadi, kemudian kita melakukan kegiatan itu, Ibu nanya sama kalian tadi pagi sudah sarapan atau sudah? Sudah. Jadi, sudah sarapan semua ya? Sudah. Harus ada energi yang kalian peroleh ya. Kemudian sekarang setelah itu kita melakukan kaitannya ya, pembelajaran sekarang sama pembelajaran yang kemarin. Kalian berbicara tentang apa? Sistem pencernaan, Bu. Yang kemarin atau yang sebelumnya tentang sistem peredaran sudah lupa ya? Iya, Bu. Kemarin kita berbicara tentang sistem peredaran ganda dan peredaran darah tertutup, bagaimana sirkulasinya. Itu ya? Iya. Sekarang materi kita ini berkaitan sama nutrisi dan sistem pencernaan makanan. Tahu nutrisi? Tahu, Bu. Sebelum ke nutrisi, Ibu lihat dulu nih jenis-jenis makanan nih. Ini ada makanan yang kami makan tiap hari nih. Ada apa? Ada sate, ada bakso, Ada telur. ada telur, Ada mie, ada ada nasi. apa? Ada mie, ada nasi, ada sate, ada opor. Nah, tadi kan Ibu nanya sebelum ke sekolah atau ke sarapan ya? Sudah. Jadi sarapannya mungkin apa? Nasi, telur, daging. Ada karbohidratnya, Protein. ada proteinnya, ada lemaknya, dan Mineral. ada airnya. Empat sehat. Jadi kalau tadi dibutuhkan oleh tubuh ini ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada lemaknya, vitamin, air mineral dan sebagainya. Ada fungsi masing-masing. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nutrisi. Tahu nutrisi? Tahu. Dan sistem
Contoh stunting. Kebiasaannya di berita sekarang ya, di zaman-zaman sekarang ini ada kekurangan gizi. Indonesia itu dampak kekurangan gizi itu pada balita itu banyak. Tinggi ya. Jadi proses kekurangan gizinya itu banyak sekali diderita oleh balita. Kenapa? Karena asupan nutrisinya itu kurang. Mulai dari masa pertumbuhan dan Perkembangan. ya. Ya. Jadi kalau masa pertumbuhan itu mulai dari awalnya pertumbuhan bagaimana? Dari nol kan? Ya. Saat ini sampai ke usia tua ya. Apa tadi yang ibu lakukan itu apa sih nutrisi sebenarnya itu? Gizi. Gizi. Yang lain? Protein. Protein. Jadi nutrisi itu merupakan zat makanan ya. Jadi zat makanan ini ada beberapa ya. Yang pertama ada karbohidrat. Ada apa lagi? Protein. Ada lemak. Vitamin. Ada. Vitamin. Nah, kalau kita lihat pada sumber energi yang pertama yang karbohidrat. Oke. Karbohidrat. Nah, berdasarkan gambar di sini ya, itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada zat tenaganya. Zat tenaga itu berasal dari bahan makanan. Ada karbohidrat. Seperti apa saja? Nasi. Singkong. Ada jagung, ada singkong. Ada kentang. Jadi zat makanan yang pertama yang dibutuhkan oleh tubuh itu diskusi kelompoknya ibu mau bagikan kelompok dulu ya. Boleh. Kemarin kan kita bagi berkelompok ya. Sekarang tentunya berkelompok ya. Mulai dari sekarang hitungan ibu mulai 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 mulai sudah. Berkelompok ya. Tentang apa yang kalian lakukan selama ini. Sebelum kalian melakukan kegiatan, ibu mau memperlihatkan video pembelajarannya dulu ya. Kalian cuma untuk tentang pembelajaran tentang sistem pencernaan. Kalian mengambil dulu ya video pembelajaran tentang proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat peserta terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti
Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getakan kreas dan getah batu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amino menjadi zat gula atau glukosa. Enzim trypsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyeratan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat menyerapkan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan bijinya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Iya Bob, habis itu sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar ini menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan Kita kaitkan ya antara nutrisi makanan yang kita pelajari tadi kemudian dengan sistem pencernaan. Ingat kalau sistem pencernaan itu terbagi menjadi 2 ya. Ya. Ada kelenjar pencernaan sama organ pencernaan. Kalau masalah tentang kelenjar pencernaan itu terdiri dari ada kelenjar pankreas, ada hati, liver dan sebagainya ya. Empedunya. Kalau tentang saluran pencernaan atau organ pencernaan itu mulai dari mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, kemudian rektum dan anus. Itu merupakan organ pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Jadi untuk kegiatan kali ini setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, kalian sudah otomatis tahu ya. Bagaimana prosesnya sekarang kalian itu mengerjakan LKPD-nya. Tolong dilihat LKPD-nya. Di situ ada tujuan pembelajaran. Dari situ kalian bisa memahami apa kegiatan kalian ya. Ada 2 kegiatan kalian. Yang pertama kalian menyelidiki dulu makanan kemasan yang kalian bawa ya. Kemudian setelah itu kalian melakukan mengkaitkan antara makanan dengan rongga ataupun organ pencernaan. Mengerti? Sebelum itu kalian keluarin dulu itu. Ada yang belum tahu. Paham dulu. Silakan mengerjakan mempelajari. Nanti bagi tugas. Kamu baca nggak? Aktif semua ya. Anggota kelompok 3. Yang kelompok 4 aktif semua. Iya Bu. Nanti ada bagian-bagiannya. Gimana kelompok?
mempresentasikan mengenai nutrisi dan organ pencernaan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sebagai moderator atas nama Diri Walda dan di sebelah kiri saya atas nama Nabil Pratama. Indir Diana, Adi Febriani, Nurfadila, Alia Amanda. Oke, itulah mengenai kami. Selanjutnya kita lanjut ke nutrisi. Yang dimana kami di sini sudah menyelidiki yang nama produk dan indikator nutrisi, kandungan pada kemasan dan total kalori tiap kemasan pada kemasan instan. Yang pertama ada mie instan Sakura, indikator nutrisi karbohidrat, kandungan pada kemasan 38 gram, total kalori tiap kemasan 12%. Indikator nutrisi protein, kandungan pada kemasan 6 gram, total kalori tiap kemasan 10%. Indikator nutrisi lemak, kandungan pada kemasan 15 gram, total kalori tiap kemasan 39%. Vitamin mineral tidak ada. Selanjutnya sarden ABC, indikator nutrisi karbohidrat 6 gram, total kalori tiap kemasan 2%. Indikator nutrisi protein, kandungan pada kemasan 9 gram, total kalori tiap kemasan 15%. Indikator nutrisi lemak, kandungan pada kemasan 1,5 gram, total kalori tiap kemasan 7%. Selanjutnya ada indikator nutrisi karbohidrat, kandungan pada kemasan 17 gram, total kalori tiap kemasan 5%. Selanjutnya indikator nutrisi protein, kandungan pada kemasan 2 gram, total kalori tiap kemasan 3%. Selanjutnya indikator nutrisi lemak, kandungan pada kemasan 17 gram, total kalori tiap kemasan 42%. Vitamin dan mineral tidak ada. Selanjutnya sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan terbagi menjadi dua, ada organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan rektum. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari pankreas, hati, empedu, saliva, dan parotis. Di mana fungsi dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan tersebut akan dibacakan fungsinya oleh teman-teman dari anggota saya. Yang pembaca pertama adalah Indi Erviana yang akan membacakan fungsi dari mulut dan kerongkongan. Mulut berfungsi mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Kerongkongan fungsinya membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk dalam presentasi tema pada pagi hari ini, izinkanlah kami semua untuk memperkenalkan diri masing-masing.
sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari pankreas, hati, empedu, saliva, dan parotis. Organ pencernaan yaitu mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanan dan minuman sebelum menuju lambung. Yang kedua ada kerongkongan. Salah satu fungsi kerongkongan adalah untuk membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah organ yang bertugas untuk mencerna makanan setelah masuk melalui mulut kita dan disalurkan melalui kerongkongan. Lambung bekerja untuk mengeluarkan enzim yang mengaduk makanan dengan gerakan lambung sehingga makanan dapat tercerna dengan baik. Selanjutnya ada usus halus. Oke, sudah semua presentasi ya? Ya. 2 dan 3, alhamdulillah sudah semuanya sudah presentasi ya tadi. Jadi untuk Ibu mengulang evaluasi kembali mulai kelompok 1, 2, 3, alhamdulillah sudah bagus semua. Cuma ada beberapa kelompok tadi yang kurang menguasai materinya ya. Jadi kurang untuk kegiatannya ya. Jadi untuk kelompok 1 sudah alhamdulillah bagus kelompoknya. Jadi untuk membagi kelompoknya sudah bagus, untuk kelompok 2 itu agak kurangnya. Jadi nanti ditambah lagi untuk pertemuan berikutnya. Kelompok 3 bagus juga dan kelompok 4. Kemudian setelah kalian melakukan diskusi tadi, ada beberapa kesimpulan yang Ibu dapat petik di sini ya. Jadi dalam pelajaran ini ada 2 ya kesimpulannya. Kita bisa mengetahui jenis makanan kemasan itu berbahaya atau tidak bagi kesehatan tubuh kita ya. Apalagi pada sistem ataupun organ pencernaan kita. Jadi kita sebagai manusia yang dititipkan sama Allah, tentu kita harus menjaga kesehatan tubuh ya. Jadi mulai dari makanan, kemudian cara asupan makanan, kemudian kebersihan. Yang utama ya. Kemudian yang kedua tentang sistem organ pencernaan tadi, alhamdulillah sudah tahu ya. Mulai dari mulut, apa fungsinya sampai pada anusnya. Ini setelah kesimpulannya itu, Ibu mau nanya dulu nih. Dari penjelasan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, apa bisa kalian mengerti atau tidak? Bisa. Bisa. Alhamdulillah kalau tidak ada yang ada masalah ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita belajarnya tentang gangguan pada sistem Pencernaan. Jadi kalau mau berbicara tentang gangguan, otomatis tentang gangguan yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Jadi untuk PR selanjutnya minggu depan ya, PR-nya kalian membuat rangkuman tentang sistem gangguan pada saluran pencernaan. Sudah dicatat? Sudah. Pertemuannya kita kali ini dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kedua kelasnya kita mungkin doa pulang ya. Silakan. Duduk siap. Sebelum akhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Ibu, ucapkan terima kasih kepada kalian semua.